pemirsa, saat ini Ninda sedang berada di Desa Batuah, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan saat ini, seperti biasa ya, Ninda selalu bersama tokoh inspiratif dari tempat-tempat yang Ninda kunjungi. Dan saat ini Ninda sudah berada bersama Bapak Kepala Desa dari Desa Batuah. Dengan Bapak siapa? Pak Abdul Rashid. Bapak Abdul Rashid. Jadi Bapak ini adalah tokoh inspiratif dari Desa Batuah dan juga menjabat Pak ya, sekaligus menjabat sebagai kepala desa di Desa Batuah. Baik Pak, kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar nih tentang perjalanan hidup Bapak. Mulai dari zaman dulu nih Pak, sampai sekarang bisa menjabat sebagai kepala desa di Desa Batuah sampai saat ini. Nah, kalau saya pernah baca nih Pak ya, baca atau dengar-dengar nih, katanya nih Bapak seorang jurnalis dulu Pak ya. Nah, itu nanti akan kita bahas Pak, tapi mungkin kita hold dulu nih ya pemirsa. Saya pengen tahu dulu nih, sebagai kepala desa yang sudah menjabat di Desa Batuah, apakah Bapak ini seorang putra daerah asli dari Batuah atau mungkin berasal dari luar daerah nih Pak? Kalau lahir sih enggak, cuma dari kecil di sini. Dari kecil di? Karena saya kan lahir di Sulawesi, kemudian umur 2 tahun sudah di Batuah. Jadi memang kalau dibilang putra daerah, hanya persoalannya enggak lahir di sini. Tetapi kalau masa kecil memang habis di sini. Begitu. Ya. Jadi Bapak lahir di tahun berapa Pak? Lahirnya itu tahun 82. 82. Itu lahir di Sulawesi Pak Sulawesi. Ya? Kemudian sekarang sudah dikaruniai berapa orang anak Pak? Alhamdulillah anak 1, istri 1. Anak 1, istri 1, alhamdulillah. Sekarang anaknya usia berapa Pak? Anaknya kurang lebih sudah 2 tahun 9 bulan. Sedang aktifnya ya Pak ya? Ini lagi lucu-lucunya sama kayak bapaknya. Begitu? Bapaknya lucu nih Pak ya, nanti bisa kita tes nih lucuannya seperti apa ya Pak? Ya, lucu lah. Begitu. Nah, ngomong-ngomong kita sedang berada di mana nih Pak? Kita ini sedang berada di kilometer 29. Ini salah satu dasawisma, namanya Dasawisma Pucuk. Memang program ini, Dasawisma sendiri, ini sudah berjalan sejak Januari. Begitu kemarin dilantik, memang saya ingin partisipasi ibu-ibu itu lebih ada. Jadi sehingga dengan adanya program Dasawisma ini asli melibatkan murni ibu-ibu semua. Jadi ini bagian daripada program PKK, dan kita yang sedang kita berada ini adalah di Dasawisma Pucuk, salah satu dasawisma yang masuk nominasi yang sudah dilakukan penilaian dari tim kabupaten dan kecamatan. Begitu. Selain Dasawisma Pucuk ini Pak, mungkin ada yang bagian dasawisma yang lain? Oh ya, kemarin kan kita sampai membentuk itu setiap RT, jadi ada sekitar 84 dasawisma. Kemudian kita sudah lakukan proses penilaian tahap awal di internal desa, sehingga kemudian kita loloskan ada 42 yang masuk nominasi. Itulah yang kemudian dinilai supaya lebih fair. Akhirnya kami dorong supaya teman-teman kabupaten yang menilai. Ya, nih balik lagi nih ke cerita perjalanan hidup Bapak. Boleh. Siapa ya? Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, bagaimana cerita perjalanan Bapak dari Sulawesi sampai bisa merantau ke Kalimantan Timur? Tepatnya sampai akhirnya sampai di sini. Kalau cerita dari orang tua, dulu kan posisi Bapak sakit waktu itu. Kemudian karena saya ini kan anak ke-6 dari 7 saudara, ada informasi saudara paman, saudaranya Bapak, saudaranya Ibu, bahwa di Kalimantan bisa berobat. Nah waktu itu kan sebenarnya kami kesini itu merantau ya, pertama memang berobat untuk Bapak, yang kedua ya karena harta di Sulawesi sudah dijual semua, ya mau ndak mau akhirnya hidup di sini, menetap di sini Pak. Ya kebetulan kan memang sudah lebih dulu ada paman yang di sini, keluarga-keluarga yang lain. Jadi kalau tidak salah itu sekitar tahun 84 lah. 84, berarti Bapak sekitar 4 tahun? 2 tahun. Masih 2 tahun Pak ya? Oh iya, dari 82 pindah ke sini di sudah tahun di sini. Jadi 84. Saya sendiri SD-nya di sini, kemudian MI ya, sederajat, kemudian MTS di sini.
kemudian lulus MTS ke Balikpapan, masuk pesantren. Begitu. Saya masuk pesantren modern karena waktu itu ada pesantren di Balikpapan namanya SIPA, itu tetap belajar ilmu agama tetapi juga pengetahuan umum juga nggak ditinggalkan. Jadi namanya pesantren modern. Nah, saya masuk di situ 3 tahun, kemudian lepas dari itu lulus, mengabdi di pesantren sambil kuliah. Dalam perjalanan kuliah ya kemudian mencoba nasib masuk sebagai jurnalis, dan 2006 alhamdulillah saya lolos. Begitu. Ya, Sampai di akhirnya 2006 tuh lolos apa nih Pak? masuk di jurnalis, masuk di Kaltim Pos waktu Begitu. itu. Oke. Kaltim Pos sampai 2014 baru saya keluar. Jadi cukup lama memang di media. Lumayan dari 2006 Ya. sampai 2014 Pak Ya. ya. Nah, kalau untuk ibu nih Pak, istri tercinta, Ya, boleh diceritakan mungkin asal mula ibu dari mana yang Ya. sekarang sudah juga menjabat sebagai ketua PKK ya. Pak ya? Ibu kan orang sini, orang Orang Batua. asli dari Batua. Orang Batua ya. Begitu. Jadi ya karena mungkin saya kecilnya di sini, jadi jodohnya juga orang sini. Begitu. Kalau saya kecil di Amerika, mungkin jodohnya orang Amerika. Orang bule Pak Iya. ya, begitu. Nah, kalau perjalanan bisa bertemu dengan ibu nih Pak, gimana tuh ceritanya? Sebenarnya kalau perjalanan ketemu ibu itu nggak ada yang secara spesifik, misalnya bagaimana, tapi itulah jodoh. Karena di antara teman-teman saya sebenarnya saya yang paling lambat menikah. Jadi Begitu. di usia 34 kalau tidak salah saya menikah. Jadi cukup lambat memang. Pas pulang kampung ya ngelihat ibu, ketemu beberapa kali, habis itu kenalan, udah putuskan untuk menikah. Jadi nggak ada yang spesifik ya, intinya memang itu jodohnya. Begitu. Karena akhirnya jodohnya juga ya orang Batua kayak gitu. Jadi proses pendekatannya Ya. cukup cepat begitu Cepat Pak ya, cukup memang, singkat. karena kan usia juga sudah ini kan, bukan lagi ABG-ABG-an. Di tahun berapa Pak menikahnya? Menikahan saya kan 2017. Begitu. 2017, Sudah dikaruniai alhamdulillah satu orang. 2018 dikaruniai anak Seorang putra atau putri? putra. Putra. Saat ini sudah Alhamdulillah berumur. langsung dikasih sama yang di atas. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya memang prosesnya cepat, berlangsung cepat. Karena waktu itu juga saya mungkin sudah tidak neko-neko lagi, istri saya juga begitu. Kenalan, ya sudah, menghadap orang tua, diterima ya. Akhirnya direstui Ya, langsung menikah begitu itu Pak ya? namanya jodoh. Alhamdulillah. Itu namanya jodoh. Oke, masih banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ya. Jadi kita hold dulu Pak, kita Siap. pending karena ada yang mau lewat sebentar lagi. Tetap di Anak Negeri Kaltim untuk Indonesia.